Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas beberapa kabar tentang Asin Mayday yang belakangan ini sukses bikin geger dunia maya. Yuk langsung aja kita bahas. Waktu datang ke Jakarta kemarin, Asin sempat beberapa kali bikin heboh penggemar lewat aksi-aksinya. Seperti yang kita tahu, konser tur dunia pertama Forever emang dimulai dari Jakarta. Tepatnya tanggal 28 sampai 30 Mei 2026 kemarin. Nah ternyata, kehebohan ini nggak cuma terjadi di dalam ruang konser aja, tapi sampai ke luar area. Kehebohan pertama adalah waktu Asin tiba-tiba muncul di area photo booth. Penggemar yang ada di sana langsung auto histeris dan ngerumunin Asin yang dijaga ketat. Ada satu anak kecil yang beruntung banget bisa ngajak Asin foto bareng. Sementara fans yang lain cuma bisa curi-curi foto dari jauh. Gak lama setelah itu, Asin membagikan foto lewat media sosialnya lagi asik nongkrong di Bundaran HI. Beberapa hari kemudian, dia bikin geger lagi karena posting foto-foto seru pas jalan-jalan keliling Jakarta. Di foto itu, kelihatan Asin lagi asik jajan cemilan lokal kayak klepon dan ramah banget sama warga sekitar. Yang bikin fansnya semakin gemas, Asin sekarang mulai pakai bahasa Indonesia di captionnya. Mana bahasanya gaul banget lagi, udah mirip ketikan netizen lokal. Contohnya pas Vikca ulang tahun, Asin sempat ninggalin komentar pakai bahasa Indonesia yang lokal banget. Tanpa diduga, ternyata Asin juga sempat jalan-jalan ke salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Rekaman CCTV dan foto-fotonya pun langsung tersebar luas, bikin fans lain iri brutal sama pedagang di sana yang beruntung bisa foto bareng dia. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Asin sempat curhat kalau dia sebenarnya gugup dan cemas banget. Soalnya ini pertama kali dia menginjakan kaki di Jakarta dan harus langsung tampil sebagai pendatang baru di depan lautan manusia. Tapi setelah melihat energi luar biasa dari para fans di Jakarta, Asin langsung terpukau. Dia bahkan berharap banget suatu hari nanti bisa membawa format lengkap bandnya Mayday buat menggelar konser tunggal pertama mereka di Indonesia. Kita doakan aja semoga cepat terwujud ya. Ternyata sebelum bikin heboh di Jakarta, Asin udah lebih dulu bikin geger di negaranya sendiri. Jadi pada tanggal 18 Mei 2026, sempat viral foto dokumen yang diduga polis asuransi bernilai fantastis. Nah, dokumen ini langsung memicu gosip kalau Asin sebenarnya sudah menikah diam-diam. Sebenarnya kisah percintaan Asin sudah pernah gua bahas di video yang ini. Kalau kalian belum nonton bisa mampir ke sana dulu ya. Bisa dibilang, di antara semua anggota band Mayday maupun Forever, Asin ini emang yang paling misterius kalau soal urusan asmara. Selama berkarir, dia jarang banget kena skandal percintaan. Kalau cuman sekedar gosip sih sering ya, namanya juga artis besar. Sejak debut, Asin cuman pernah terang-terangan ngakuin satu pacar, yaitu Tantan Mei, atau sering disebut Egg Girl. Mereka pacaran sejak zaman kuliah, dan bertahan sampai lebih dari 10 tahun. Tapi mulai di tahun 2014, media sering menangkap momen kedekatan Asin sama asisten wanitanya yang bernama Hong, yang sering dipanggil sepupu. Bertahun-tahun, mereka sering kedapatan liburan bareng, naik mobil yang sama, pergi ke pasar malam, sampai jalan gandengan tangan di tempat umum. Ditambah lagi interaksi mereka tuh kelihatan alami banget, sampai netizen menilai mereka udah kayak pasangan suami istri yang sudah lama menikah. Bahkan sempat ada peramal yang bilang kalau Asin sebenarnya sudah menikah diam-diam dan punya anak. Tapi karena Asin gak pernah klarifikasi, dia tetap dikenal dengan image bujangan emas. Pihak manajemennya pun selalu ngeles kalau wajar-wajar aja seorang asisten selalu nempel sama bosnya.
Nah, jadi kenapa kemarin gosip ini jadi gempar lagi? Semua berawal dari postingan seorang warganet yang menyebarkan foto dokumen asuransi jiwa atas nama Asin dengan nilai mencapai 2 juta US dollar atau sekitar puluhan miliar rupiah. Gede banget ya. Dokumen yang bocor itu detail banget. Ada nomor identitas sampai alamat rumah. Di situ tertulis kalau nama penanggungnya adalah Asin dan nama penerima manfaatnya adalah si asisten alias si sepupu bermarga Hong tadi. Yang bikin netizen melongo, di kolom hubungan tertulis kata istri. Dokumen itu menyebutkan kalau Asin dikenalin ke agen asuransi ini oleh sahabatnya sesama artis yaitu Jay Chou. Dan polis ini sudah ditandatangani sejak 2 Mei 2024 dengan masa bayar 5 tahun. Netizen yang jeli langsung mencocokkan tanggal itu. Dan ternyata pas banget sama hari liburnya May Day waktu konser Back to That Day di Hong Kong tahun 2024 lalu. Tapi sayangnya, meskipun gosip ini renyah banget dibahas, bukti konkret kalau mereka benar-benar sudah berkeluarga itu masih nihil. Perusahaan rekaman pun langsung membantah gosip ini dan cuman merespon singkat begini, "Itu informasi palsu. Terima kasih atas perhatian Anda." Gak cuman digosipkan nikah, Asin juga bikin gebrakan keren karena berkolaborasi sama Jackson Wang. Mereka berdua ditunjuk jadi brand ambassador sekaligus kreator musik buat Pepsi dan merilis lagu tema bareng yang judulnya Alive. Di proyek ini, Asin bertindak sebagai pencipta lagu, sedangkan Jackson Wang ikut turun tangan sebagai produser bersama. Penggemar langsung menyebut kolaborasi lintas generasi ini sebagai dream match. Hebatnya menurutku, karena Asin ini mukanya awet muda banget, pas disandingkan sama Jackson Wang, mereka malah kelihatan kayak seumuran, kayak satu generasi aja gitu. Wajahnya mulus banget. Di sela-sela syuting video klip di Beijing, Asin sempat memuji aksi panggung Jackson Wang yang selalu ikonik. Sebaliknya, Jackson Wang juga mengaku bangga banget bisa kerja bareng musisi senior yang dia hormati. Keduanya langsung akrab dan sering ngobrol seru. Pas media kepo nanya mereka lagi ngobrolin apa, mereka kompak banget menjawab sambil bercanda. Rahasia. Terakhir, ini adalah kabar yang paling unik sekaligus menggelitik. Asin secara nggak sengaja mengubah sebuah toilet umum di Beijing menjadi tempat wisata dadakan. Ceritanya, sejak 30 April sampai 18 Mei 2026 kemarin, May Day kan menggelar total 12 konser di Stadion Nasional Beijing. Nah, setelah konser selesai, di tanggal 19 Mei 2026, Asin membagikan beberapa foto di media sosialnya. Foto-foto itu adalah saat dia lagi jalan-jalan santai di area Gang Beijing. Salah satu fotonya memperlihatkan dia lagi berpose keren di depan sebuah toilet umum yang biasa. Siapa yang menyangka, gara-gara foto itu, keesokan harinya, ratusan fans May Day langsung datang ke lokasi dan antri panjang, cuman demi foto di depan toilet yang sama. Aksi ini sempat bikin warga sekitar terganggu. Masalahnya itu kan fasilitas umum yang dipakai warga setiap hari, bukan tempat wisata. Antriannya yang panjang bikin jalanan penuh. Ditambah lagi ada oknum fans yang coret-coret nama member May Day di toilet. Netizen lain pun sampai mengingatkan agar para fans bisa lebih rasional dalam mengidolakan seseorang dan jangan sampai mengganggu kenyamanan publik. Mendengar kabar ini, Asin gak tinggal diam. Dia langsung memberikan respon yang adem banget. Katanya, "Saya nggak menyangka semua orang bakal menemukan toilet umum yang sama di Gang Beijing itu. Saya kagum sama kemampuan investigasi kalian. Tapi saya dengan tulus meminta maaf karena sudah bikin warga sekitar terganggu. Mohon untuk tetap rasional. Dan mari kita dukung warga serta toko-toko di sana dengan ramah. Terima kasih banyak atas pengertian dan dukungan dari semua fans May Day." Nah, itu dia rentetan kabar seru dan menghebohkan seputar Asin belakangan ini.
Menurut kalian, gosip soal polis asuransi itu beneran atau cuman kerjaan orang iseng ya? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah!